perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyelisihinya. Tidak ada kepasan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Jamaah salat tarawih dan isya yang dirahmati Allah. Sekedar sebuah informasi bahwa ada beberapa nama dari setan atau iblis ini. Ya, yang pertama setan wasda, yaitu yang menyebabkan orang mengantuk saat pengajian atau jumatan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita waspadai ketika sebelum pergi jumatan, sebelum pergi pengajian kita segar. Tapi begitu sampai di masjid tempat pengajian, tiba-tiba matanya berat dan banyak orang yang tertidur. Padahal salah satu rukun dari sholat Jumat itu adalah mendengarkan khutbah, sehingga orang dibuat sedemikian rupa sehingga dia tidak mendengarkan sholat Jumat, sehingga hilang rukun. Artinya apa? Ketika orang tidak mendengarkan sholat khutbah Jumat, otomatis Jumatannya pun sia-sia atau gagal. Yang kedua, jenis Azazil adalah bangsa jin yang dulunya ini adalah jin yang soleh saat masih di surga. Kemudian diganti namanya oleh Allah karena jin ini suka menumpahkan darah, yaitu diganti menjadi namanya sebagai iblis. Nah, bangsa ini namanya Azazil atau ada yang menyebut Nabi. Sifat iblis ini adalah sifat panasan. Kemudian Allah menciptakan sebelum iblis itu durhaka kepada Allah, diciptakanlah sebuah makhluk yang lebih lembut, yang lebih tenang, yang kalem, yang tidak emosional. Inilah yang menjadikan jin ini menjadi cemburu, menjadi marah, dan dia durhaka kepada Allah, sehingga dia tidak mau tunduk atau menghormati Adam, sehingga dia dilaknat oleh Allah. Nah, jenis-jenis setan ini juga perlu kita ketahui yang ikut dalam kegiatan-kegiatan manusia. Yang pertama adalah namanya jin, yaitu setan ini atau jin ini mengikuti, menimbrung saat manusia bersetubuh. Maka pasangan yang sudah resmi yang nikah ini perlu berdoa sebelum melakukan persetubuhan dengan istrinya. Kemudian yang kedua adalah khonzat, yaitu dia yang mempengaruhi pikiran yang tadinya saat sebelum sholat itu tenang, dia sudah konsentrasi, tapi saat sholat dia muncul masuk ke pikiran sehingga teringat, wah komporku belum dimatikan, wah pintu gerbangku belum ditutup, wah ini, sehingga menjadi was-was, sholatnya menjadi tidak khusyuk lagi. Inilah perilaku dari khonzat. Nah, pada kisahnya dahulu manusia itu bisa melihat jin. Jadi karena manusia itu taat kepada Allah, dan khususnya oleh salah seorang anak atau nabi dari anak Nabi Adam yang namanya Nabi Sis, ini mulai saat itu ditutuplah kemampuan manusia untuk bisa melihat jin. Abdullah bin Abbas menjelaskan ayat yang artinya ketika jin itu mendatangi dari depan, yang pertama yaitu membuat kita tidak yakin akan hari akhir. Jadi ketika jin itu masuk ke mendekat kita, datang dari arah depan, ini yang dicamkan, yang dipikirkan, yang disebutkan, ini adalah ketidakyakinan pada hari akhir. Contohnya, orang mengatakan mana ada surga,
Wong belum ada yang pernah kembali dari sana. Mana ada nanti balasan sana. Wong juga itu fata morgana, tidak pernah tahu. Karena dia tidak belajar agama. Yang kedua, ketika jin itu mendatangi dari belakang, yaitu yang ditimbulkan pada diri manusia itu adalah hubud dunia atau cinta dunia yang berlebihan. Yang ketiga, kalau jin itu datang dari arah kanan, dialah yang menyebabkan manusia menjauhi urusan agama, enggan untuk belajar mengaji, enggan untuk mendengarkan atau mendatangi majelis taklim dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kalau jin itu datang dari arah kiri, ia akan membuat manusia itu menjadi mencintai kemaksiatan. Nah, saat ini di Jogja ini yang sedang rawan, sedang bahaya ini adalah kemaksiatan dalam bentuk apa? Dibuat sebuah minuman keras, ya, outlet yang cukup banyak, bisa juga online, bisa juga offline. Ini yang menyebabkan rusaknya generasi muda yang menjauhkan diri dari agama. Ini berbahaya sekali. Dan inilah kerjaan dari iblis tadi. Kemudian yang lain bahwa umur jin ini sangat-sangat panjang. Kalau jin itu manusia ini kurang lebih 70, 80 atau 90, bahkan sekarang ini masih ada orang yang umurnya 150 tahun masih ada. Tapi itu sangat-sangat sedikit. Kalau jin ini umurnya 500 tahun, itu masih bayi, masih anak-anak. Kalau kita sebenarnya masih balita. Kalau jin ini umurnya ada yang sampai 5.000 tahun. Nah, kemudian yang perlu sedikit lagi, ini adalah nama-nama jin dan tugasnya. Saya perlu sampaikan meskipun tidak perlu dihafal, tapi mungkin perlu bagi mungkin pengantin baru atau pasangan-pasangan muda yang punya anak atau yang belum punya anak, yang masih hamil dan sebagainya. Ini saya sebutkan namanya supaya tidak nanti dibuat nama sebagai anaknya, ya. Karena kelihatannya namanya keren gitu. Namanya kok aneh kayak Arab-Araban gitu ya. Tetapi ini adalah nama-nama jin, iblis tadi. Yang pertama hin ya tadi, yaitu mengganggu suami istri dan anak-anak kecil atau bayi. Jadi ketika malam-malam habis maghrib ada anak-anak kecil, anak bayi yang nangis gak berhenti, inilah ulah dari hin itu. Yang menakut-nakuti, dia mengganggu anak kecil sehingga dia menangis sepanjang malam. Yang kedua, oleh karena itu, ya, sebelum kita berada yang kedua, seorang suami atau orang tua sebaiknya ketika dia sudah memasuki malam baru datang atau pulang, itu sebelum masuk rumah sebaiknya berwudu, dia masuk rumah dengan mengucapkan salam, bismillah dan salam. Jadi supaya tidak diikuti oleh jin tersebut. Yang kedua, yang bernama awal, yaitu membuat rasa dengki. Dia menjadikan sesamanya ini orang yang sangat dibenci. Jadi perlu kita amati, kita perlu evaluasi pada diri kita sendiri. Apakah ada rasa dengki pada diri kita? Yang ketiga, yang bernama tikbir, yaitu membuat kita meledak-ledak emosinya meskipun dengan permasalahan yang sepele. Hanya misalnya ada kotoran ayam saja di halaman kita atau di lantai kita, wah marahnya minta ampun, ayam disambit sampai mati dan sebagainya. Ini luar biasa pengaruh dari tikbir tadi. Yang keempat, asabru, yaitu asabru menggiring manusia menuju ke maksiatan. Nah ini seperti tadi, ini miras tadi. Nah ini salah satu kerjaan dari asabru. Mungkin juga di lokalisasi, mungkin juga di mana-mana asabru yang bertindak. Kemudian yang kelima adalah abyad, yaitu menggerus keimanan yang membuat hati menjadi kacau. Misalnya ketika ada upacara atau ada perayaan hari raya agama lain, wah kita berbondong-bondong ikut mensukseskan, dalam arti ikut mengadu bagio, kita ucapkan selamat ini pakai orang ini
sebenarnya nggak perlu, dan ini tidak sesuai dengan akidah kita. Karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan lakum dinukum, bagi agamamu dan bagi agama. Jadi tidak perlu ketika kita seperti itu berarti kita telah menyalahi, dan ini disukai sekali oleh jurnalis. Kepleset dia, kena dia, gitu kan? Padahal sudah diperingatkan oleh Allah dalam Quran. Kemudian yang keenam adalah masal, yaitu jin yang suka mengadu domba atau menghasut, yang menyebabkan orang ini bertikai, orang bermusuhan yang tadinya bestie, yang tadinya sahabat, sebenarnya bisa bermusuhan sampai mati pun dia masih bermusuhan. Inilah fungsi atau peran dari si masal tadi. Dan yang ketujuh, ini wasna, ya ini yang tadi saya sebutkan di pojok masjid ketika pengajian atau ketika Jumat, dia sudah meniup-niup, menepuk-nepuk sehingga dia akan tertidur saat pengajian atau saat Jumatan tadi. Ya, kemudian yang kedelapan, Jalan bur menjadi orang yang boros dan suka belajar. Padahal dia tidak perlukan, padahal dia tidak butuhkan, tetapi dia dengan enteng, wah gampang kredit ini, gampang aja kok bisa sekian bulan kredit. Padahal ini tidak dibutuhkannya. Nah, kalau ini dilakukan oleh manusia dengan uang halal, ya, dia akan terkena hisab uang yang digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk kesia-siaan. Sedangkan kalau uang itu dari hasil uang haram, maka dia akan dihasab. Kemudian seterusnya yang nomor 9, khanzab, yang menjadi orang yang ragu-ragu ketika mau sholat, dia merasa sudah batal. Jadi ragu-ragu, aku ini udah batal, mau ini wudu lagi, mau takbir gini, kayak terganggu terus. Ada kan kita lihat sekali orang mau sholat itu kok susah banget itu. Nah, nggak jadi. Waduh, tinggal niat ikhlas, niat karena Allah, sholat sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini ada yang mau, wah ini perlu perhatikan tersebut. Kemudian yang ke-10, wanhan, yaitu dia saat sholat ini juga seseorang merasa dirinya itu sudah batal. Apa karena tugas dari wanhan ini apa? Dia ini meniup-niup dubur, ya, meniup bokong ini. Seolah dingin, wah ini keluar anginnya ini. Padahal dia kerjaannya itu. Kerjaan wanhan ini, jadi orang ini wah habis batal, sudah tenang sholatnya. Ini pekerjaan dari sini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang namanya dasi. Nah, ini kalau dasi ini kerjanya dia ini ketika kita sudah pulang di rumah sudah mau tidur. Nah, ini kan ada sunnahnya supaya kasur kita bersihkan, kita tapuk-tapuk, kita bismillah, Allahu Akbar, tepuk 3 kali, selesai dia. Ya, dia enggak nongkrong di situ, tidak tidur di situ. Tetapi kalau enggak, dia ikut di situ. Kemudian tugas dasim yang lain ini adalah dasim ini mencarikan rumah bagi teman-temannya. Jadi rumah-rumah yang besar, rumah-rumah yang kosong, yang jarang di situ ada ngajinya, jarang orang yang keluar masuk situ mengucapkan salam, lah ini tempat yang nyaman bagi dia. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, ketika mau masuk rumah tadi, kita ucapkan bismillah dan assalamualaikum. Ada atau tidak orang di dalamnya, tetapi ini efeknya bagi rumah kita cukup besar. Di ruang-ruang yang ada di rumah kita pun lakukan itu, supaya jangan sampai nanti dasim ini merasa nyaman di rumah kita. Dan kesimpulannya, inilah pasukan-pasukan dari iblis tadi, ya, baik yang kerjanya dari awal tadi dia mengadu domba, menjerumuskan kita untuk menjadi golongan dia. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Sudah